Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Muslim dan muslimah, saudara dan saudariku, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan pelajaran kita berkaitan dengan 10 golongan manusia di dalam menghadapi kewajiban saum di bulan Ramadan. Kita kemarin sudah membahas 6 dan masih tersisa 4 golongan lagi yang akan kita bahas di video kali ini. Yang ketujuh, ya, berarti yang ketujuh ya. Kemarin sudah 6, sekarang yang ketujuh. Yang ketujuh adalah orang yang mengadakan perjalanan jauh atau safar di bulan Ramadan dengan tujuan safarnya bukan untuk mencari-cari rukhsah supaya dia bisa membatalkan puasa. Kalau orang yang mencari-cari rukhsah, saya nggak mau puasa hari ini, udahlah saya cari alasan supaya bisa saya berbuka. Kemudian dia safar untuk mencari-cari rukhsah itu untuk menghilangkan kewajibannya. Maka ulama bersepakat itu termasuk ihmal, meremehkan syariat. Maka orang yang seperti itu berdosa dan puasanya dia harus tetap wajib meskipun dia safar. Ya. Tetapi orang yang betul-betul safar, ya, karena kebutuhan, karena tuntutan kerja, karena hajatnya, maka orang yang seperti ini mendapatkan rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari Rasulullah SAW untuk boleh tidak berpuasa. Wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ini, barang siapa yang sedang sakit atau dalam keadaan safar, dalam perjalanan yang jauh, maka boleh dia tidak berpuasa dan menggantikan di hari yang lalu. Karena Allah Subhanahu wa taala pada prinsipnya menginginkan kemudahan untuk kalian dan Allah tidak menginginkan sesuatu yang menyusahkan dan menyulitkan bagi para hambanya. Berdasarkan ayat ini, maka orang yang safar, betul-betul safar, maka boleh pilihan untuknya untuk mengambil rukhsah, dia tidak berpuasa, tetapi tentunya dia menggantikan di hari yang lain sesuai dengan hari yang ia tinggalkan di mana dia tidak berpuasa pada hari itu. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, hadis ini sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmizi dan juga Ibnu Majah. Rasulullah SAW mengatakan, "Innallaha wada'a 'anil musafiri syatras shalah was-shaum 'anil musafir wal murdi wal hubla." Allah Subhanahu wa taala menggugurkan bagi orang yang sedang dalam keadaan safar setengah dari salat. Artinya salat yang 4 rakaat boleh dikosor menjadi 2, ya. Kemudian juga puasa, ya, juga kewajibannya digugurkan bagi orang yang sedang keadaan safar, bagi wanita yang sedang menyusui dan wanita sedang mengandung. Ya, tentunya tapi mereka menggantikan dengan puasa di hari yang lain alias mengqadha. Tentu para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini adalah pilihan. Karena Rasulullah SAW ketika safar dengan para sahabatnya, Rasulullah SAW membebaskan kepada para sahabatnya untuk memilih apakah mereka ingin berpuasa atau ingin berbuka. Itu dikembalikan kepada kondisinya pribadi-pribadi. Kalau dengan berpuasa dia tetap kuat, maka para ulama mengatakan lebih baik untuknya berpuasa. Karena daripada dia harus menggantikan di hari yang lain, tantangannya akan lebih berat. Tetapi kalau kondisinya, perjalanan ini jauh, membuat dia lemas, membuat dia lelah, dan seterusnya, ada masyakkah di situ, maka pada saat itu adalah rukhsah lebih utama untuk diambil. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an. Kemudian yang ke-8, ya, golongan atau tipikal manusia yang ke-8 adalah wanita yang sedang haid, ya, yang sedang menstruasi atau nifas setelah melahirkan. Nah, mereka ini haram hukumnya untuk berpuasa. Kalau mereka berpuasa maka puasanya tidak sah. Tetapi kemudian mereka mengqadha, ya, puasanya di hari yang lain. Sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa beliau pernah ditanya, ya, ma balul haidhi taqdis shaum wa la taqdis shalah. Kenapa perempuan yang haid
itu harus mengqadha puasanya tetapi tidak mengqadha salat. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin menjawab, "Kana yusibuna dzalik. Fa nu'maru biqada'is shaum wa la nu'maru biqada'is shalah." Dulu kami juga mengalami hal yang sama, punya pengalaman yang mirip, yang serupa. Dan ketika itu artinya mereka juga dulu haid. Ya, mereka juga dulu nifas. Maka kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kami diperintahkan, maksudnya oleh Rasulullah SAW, untuk mengqadha shaum, tetapi kami tidak diperintahkan untuk mengqadha salat. Dan hadis ini sahih, riwayat Bukhari dan juga riwayat Muslim. Berikutnya, saudara dan saudariku muslim dan muslimah, azakumullah ta'ala jami'an, golongan yang berikutnya adalah golongan wanita hamil dan wanita menyusui. Wanita hamil dan wanita yang sedang menyusui, kalau dia khawatir, kalau dia berpuasa akan membahayakan, ya, mengurangi tumbuh kembang, mengurangi kesehatan, ya, sehingga menimbulkan bahaya bagi janinnya atau bagi bayinya, maka mereka tidak wajib berpuasa. Tetapi tentunya mereka harus mengqadhanya di hari yang lain. Sebagaimana hadis yang tadi disinggung oleh kita, hadis dari Anas ibn Malik, bahwa kata Rasulullah SAW, bahwa Allah Subhanahu wa taala wada'a anil musafiri syatras salah. Allah Subhanahu wa taala menggugurkan, ya, setengah kewajiban salat dari orang musafir, ya, yaitu boleh mengqasar salat bagi orang yang sedang safar, 4 rakaat menjadi 2, yaitu salat zuhur, asar, dan tentunya salat isya. Wassaum, demikian juga saum, anil musafir wa anil murdi wa anil hubla, demikian juga kewajiban saum, kewajiban puasa. Allah menggugurkannya dari orang yang sedang safar, perjalanan jauh, dari orang yang sedang menyusui, dan orang yang sedang hamil. Ya, hadis ini sahih, riwayat Abu Daud, riwayat An-Nasai, dan juga riwayat At-Tirmizi serta Ibnu Majah. Ashabus Sunan meriwayatkan hadis ini, dan tentunya para ulama mengatakan mereka, yakni para ibu-ibu, para wanita, ya, akhwat yang sedang hamil atau sedang menyusui ketika tidak berpuasa di bulan Ramadan, mereka wajib untuk mengqadhanya, menggantinya di hari-hari yang lain. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang ke-10 yang terakhir di antara golongan orang, ya, macam orang di dalam menghadapi kewajiban puasa di bulan Ramadan adalah orang yang membutuhkan tenaga ekstra untuk menyelamatkan keselamatan jiwa, nyawa orang lain. Maka orang yang seperti ini, ya, dia boleh untuk tidak berpuasa, boleh membatalkan puasanya, atau bahkan sebagian ulama berpendapat wajib baginya untuk tidak berpuasa, membatalkan puasanya supaya dia bisa makan, bisa minum, ya, supaya tambah kuat, kemudian dia bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Misalnya dalam hal ini ada kebakaran, ya. Ini pasukan pemadam kebakaran, kalau dia dalam keadaan puasa lemes nih, nggak maksimal kerjanya, maka dia boleh untuk berbuka supaya punya tenaga ekstra untuk kemudian melakukan pemadaman. Atau bahkan sebagian ulama mengatakan wajib berbuka supaya maksimal dalam menyelamatkan jiwa-jiwa yang terancam karena kebakaran tersebut. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Safarna ma'a Rasulullah SAW ila Makkah wa nahnu shiyam." Kami mengadakan perjalanan bersama Rasulullah SAW ke Mekah dan kami dalam kondisi puasa. Fanazalna manzilan faqala Rasulullah SAW. Pada saat itu kemudian kami singgah di sebuah rumah, lalu Rasulullah SAW bersabda, "Innakum qad danautum min aduwikum wal fitru aqwa lakum." Sesungguhnya kalian, kita semua sudah dekat dengan musuh kalian. Berarti pada saat itu perjalanannya untuk mengadakan peperangan. Kita sudah dekat akan menghadapi musuh, dan tentunya kalau kalian berbuka, kita semua berbuka, maka itu akan membuat kondisi fisik kita lebih kuat. Fakanat rukhsatan, dan kita semua tahu bahwa ini merupakan rukhsah, ya. Faminna man shama wa minna man aftar. Maka kemudian kata Abu Sa'id, ketika itu dari sebagian kami ada yang tetap berpuasa, tetapi juga ada yang kemudian berbuka. Tsumma nazalna manzilan akhar. Kemudian kami lanjutkan perjalanan dan kemudian kami singgah lagi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Innakum musabbihu aduwikum
wal fitru aqwa lakum fa'aftiru wa kana azmatan fa'aftarna. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya kalian di pagi hari ini akan menghadapi musuh kalian, dan berbuka adalah tentunya akan membuat kalian lebih kuat. Maka berbukalah wahai kalian semua para sahabat. Wa kanat azmatan fa'aftarna. Dan itu adalah sebuah perintah yang serius dari Rasulullah SAW. Maka kami pun semuanya berbuka. Nah, berdasarkan hadis ini, para ulama mengatakan, ya, bagi orang yang dalam kondisi membutuhkan tenaga ekstra untuk menyelamatkan jiwa, untuk menyelamatkan, menolong orang lain, maka dia boleh, bahkan ada yang mengatakan wajib untuk berbuka puasa. Karena ada kaidah di dalam usul fikih, ma la yatimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang tidak akan tercapai sebuah kewajiban itu kecuali dengannya, maka kemudian sesuatu tersebut menjadi wajib. Ya, menolong orang lain yang terancam jiwanya adalah kewajiban. Dan kalau kita tidak bisa menolongnya kecuali dengan berbuka puasa, maka berbuka puasa tersebut menjadi kewajiban. Nah, kaum muslimin wal muslimat, saudara-saudariku, itulah 10 golongan orang-orang atau manusia di dalam menghadapi puasa Ramadan. Dan alhamdulillah sudah kita jelaskan semuanya, ya. Nanti kita menyesuaikan dengan kondisi-kondisi tersebut, dan semoga kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan puasa di bulan Ramadan ini dengan baik, dengan penuh keikhlasan, sehingga kita meraih kemenangan, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, pembebasan dari neraka Allah Subhanahu wa taala, serta mendapatkan rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.